Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mei Nur Safitri, Miftahul Jana, saya sendiri, Norli Dayanti, Nur Anissa Bella, dan Sri Utami. Kami akan membawakan materi yang berjudul Ketatalaksanaan Lembaga Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Materi yang pertama akan saya bawakan. Yang pertama yaitu latar belakang. Ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha agar dalam sebuah pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan tertata rapi dan benar. Sebuah lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila dalam bidang keadministrasian dan kearsipan tertata dan tersusun dengan baik. Administrasi dapat diartikan sebagai serangkaian proses kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Sedangkan kearsipan adalah suatu kegiatan yang melakukan pencatatan, penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan surat-surat yang memiliki arti penting, baik ke dalam maupun keluar, dengan menerapkan suatu kebijaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian sistem informasi manajemen adalah media yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menyediakan sumber-sumber informasi guna mencapai suatu tujuan. Sistem informasi manajemen berbasis komputer mempunyai peran penting untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi tersebut, karena setiap keputusan yang diambil dari informasi yang akurat dan relevan akan menghasilkan keputusan yang baik. Selanjutnya, yaitu fungsi ketatalaksanaan di sekolah. Untuk fungsi ini ada 6. Yang pertama yaitu menghimpun, yaitu mengusahakan data atau keterangan yang diperlukan. Yang kedua mencatat, berupa kegiatan membubuhkan segala sesuatu yang berikatan dengan data atau surat menyurat yang ada dalam suatu lembaga. Yang ketiga, mengolah berupa kegiatan menyelesaikan dan menganalisa serta mengerjakan keterangan, data atau informasi yang diperlukan oleh lembaga atau organisasi. Selanjutnya yaitu menggandakan berupa kegiatan memperbanyak bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu mengirim, kegiatan menyampaikan segala sesuatu kepada alamat melalui berbagai cara. Dan yang terakhir yaitu menyimpan, kegiatan meletakkan atau menaruh segala sesuatu agar terjaga keutuhan dan kelestarian data atau informasi atau surat menyurat yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai staf tata laksana memiliki fungsi yang sangat esensial. G. Teris 1982 mengemukakan kegiatan staf tata laksana yaitu mengetik, menghitung, memeriksa, menyimpan, menelpon, menggandakan, mengirim surat, dan lain-lain. Mill dan Standingford 1982 menyebutkan 8 kegiatan staf tata laksana yaitu menulis surat, membaca, menyalin atau menggandakan, menghitung, memeriksa, memilih atau menggolongkan atau menyatukan, menyimpan dan menyusun indeks, dan melakukan komunikasi secara lisan dan tertulis. Deliangi berpendapat bahwa tenaga tata laksana memiliki 3 peranan pokok, yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Next. Kinerja staf tata laksana dapat dikatakan baik jika mampu memenuhi standar pelayanan prima.
Husaini Usman 2008 mengemukakan bahwa pelayanan prima merupakan singkatan dari P. Pantas, tepat janji dalam mutu, biaya dan waktunya. E. 4. Memahami kebutuhan konsumen. L. Langsung, responsif, segera dikerjakan dan tidak berbelit-belit. A. Akurat, tepat atau teliti, reliable. Y. Yakin, kredibilitas, dapat dipercaya. A. Aman, resiko kecil, keraguan kecil. N. Nyaman, menyenangkan dan memuaskan. A. Alat, yaitu lengkap dan modern. N. Nyata, penampilan sarana dan prasarana personalia. P. Perkataan, sopan santun, bersahabat, mudah berkomunikasi, mudah dipahami, konsisten dan dengan tindakan. R. Rahasia, kerahasiaan pelayanan terjamin. I. Informasi, penyuluhan jelas, mudah didengar dan dipahami, objektif, valid, reliable, komprehensif, lengkap, dan mutakhir. M. Mudah, kesediaan melayani, mudah dihubungi, mudah ditemui, dan mudah disuruh. Next. Fungsi administrasi tata laksana secara umum. Yang pertama yaitu melayani pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. 2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pemimpin organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. 3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber ingatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya. Prosedur penataan ketatalaksanaan sekolah. Yang pertama yaitu penerimaan dan pencatatan murid atau mahasiswa. Data yang diperlukan dari murid atau mahasiswa atau orang tuanya yaitu nama murid atau mahasiswa, tanggal dan tempat lahir, jenis kelaminan, nama, alamat pekerjaan, dan agama orang tua atau wali, ijazah terakhir atau asal sekolah, kecuali bagi murid yang tidak berasal dari taman kanak-kanak. Lembaga pendidikan yang bersangkutan perlu membuat catatan, terutama dalam buku induk, tentang nomor induk pendaftaran dan nomor pokok, tahun ajaran yang diikuti menurut kelas atau tingkat semester, tanggal masuk dan tanggal keluar, sebab-sebab meninggalkan sekolah, dan tanggal kenaikan atau tanggal tingkat kelas. Bila alamat murid atau mahasiswa dalam alamat orang tua atau wali tidak sama. Next. Kedua, daftar hadir atau absensi. Dari segi administratif, daftar tersebut memberikan data yang sangat berharga bagi pimpinan dalam menilai partisipasi setiap personal dalam kerjasama, baik secara keseluruhan maupun dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan kata lain, daftar hadir berfungsi sebagai alat bantu dalam mengadakan kontrol. Dari segi pendidikan, daftar hadir tidak kalah pentingnya, baik untuk pembinaan mutu pendidikan secara profesional maupun pembinaan tata tertib atau disiplin secara kontinu. Ketiga, pengaturan proses belajar mengajar. Pengusaha tata usaha berkewajiban membantu pimpinan agar kebijaksanaannya dapat terwujud secara operatif. Badan kerja yang termasuk dalam bidang ini antara lain mengatur jadwal pelajaran, mengatur penggunaan kelas, mengatur penggunaan peralatan belajar mengajar, dan menyelenggarakan ulangan dan ujian sekolah. Next.
Keempat, surat dinas, sekolah, dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. 5. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi tanggung jawab. 6. Buku catatan, rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasanya disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Materi berikutnya disampaikan oleh rekan saya. Yang ketujuh, buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah. Dimaksudkan sebagai media informasi pemberitahuan yang ditujukan kepada guru. Kedelapan, ada kegiatan administrasi yang dibandingkan. Yang dimaksud dengan kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik di kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Yang kesembilan, administrasi keuangan sekolah. Perihal keuangan sekolah, pada garis besar berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, undangan kesejahteraan personel, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana. Yang ke-10 ada pemeliharaan gedung. Pada dasarnya tugas pemeliharaan gedung sekolah dan lain-lain yang termasuk sarana pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dapat mempercayakan kepada karyawan yang ditunjukkan untuk memelihara dan dalam arti menjaga dan mengawasi agar bangunan sekolah itu tetap terawat baik, terhindar dari kerusakan-kerusakan. Yang ke-11, pemeliharaan halaman sekolah. Biasanya yang menjadi persoalan adalah sumber dana untuk pemeliharaan ini. Untuk itu, maka sekolah perlu memusyawarahkan dengan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-12, pemeliharaan perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah yang umumnya terdiri atas perabot, alat peraga, alat laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain, perlu pemeliharaan atau perawatan agar selalu dapat berfungsi untuk membantu proses pendidikan. Yang ke-13, kegiatan manajemen yang diinginkan. Kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempelkan pada dinding, baik di kelas maupun di kantor guru atau kantor tata usaha sekolah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sistem informasi manajemen di sekolah. Menurut Leonardo Hassahatan Siregar, pengertian sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem terstruktur yang digunakan untuk mengelola data secara komputerisasi. Di dalam sistem informasi manajemen terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan, yaitu pencarian, pemutakhiran, presentasi data, dan penyimpanan data. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan informasi manajemen, misal sekolah-sekolah, agar terstruktur dengan baik. Next. Tujuan dan dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi adalah: 1. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Ketiga, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan
guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan murid mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Next. Manfaat sistem informasi manajemen bagi sekolah. Pertama, memudahkan pengelolaan data akademik maupun non-akademik menjadi lebih efektif dan efisien karena data-data tersebut menjadi lebih tersusun rapi dan terstruktur di sistem informasi sekolah yang sudah terintegrasi. Tentunya hal tersebut dapat memudahkan guru dan staf sekolah dalam proses pengelolaannya. Yang kedua, penyimpanan database sekolah melalui sistem informasi manajemen sekolah. Pihak sekolah dapat menyimpan database sekolah mulai dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan. Secara sederhana, penerapan sistem informasi di sekolah ini dapat menjadi sebagai sarana komunikasi atau media penghubung antara warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Kapanpun, dimanapun, tanpa kendala, waktu, dan tempat. Tentunya hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah. Yang keempat, memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat dengan adanya sistem informasi sekolah melalui sistem informasi akademik yang terintegrasi menjadikan transparansi informasi kepada publik menjadi lebih baik dan tentunya mempermudah orang tua maupun siswa dalam memantau perkembangan akademik di sekolah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama, ada pun fungsi dari ketata laksanaan di sekolah, yaitu melayani pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat dan membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan, karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber ingatan. Yang kedua, penata laksanaan yang dilakukan di sekolah, yaitu penerimaan dan pencatatan murid atau mahasiswa, daftar hadir atau absensi, pengaturan proses belajar mengajar, surat dinas sekolah, dan buku agenda, buku ekspedisi, buku catatan rapat sekolah, buku pengumuman, kegiatan administrasi yang didindingkan, administrasi keuangan sekolah, pemeliharaan gedung, pemeliharaan halaman sekolah, pemeliharaan perlengkapan sekolah, kegiatan manajemen yang didindingkan. Yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan informasi manajemen, misal sekolah-sekolah agar terstruktur dengan baik. Sistem informasi manajemen dalam bahasa Inggris adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bisa dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.